Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akila dari SMKN 26 Jakarta dari kelas 10 KGSP 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sedikit menjelaskan tentang materi polimer. Di sini saya mengambil polimer beras. Oke, langsung saja. Di sini ada monomer. Definisinya itu, dalam kimia, suatu monomer adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang. Monomer dapat berupa hidrokarbon, gula, asam amino, atau asam lemak. Contoh pada beras yaitu glukosa. Glukosa adalah senyawa organik dalam bentuk karbohidrat berjenis monosakarida. Jenis ini juga dikenal sebagai jenis karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Inilah mengapa glukosa juga sering disebut juga dengan gula sederhana. Sama seperti glukosa, monosakarida juga meliputi fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Biasanya glukosa bisa kita dapatkan dari sayuran, buah-buahan, produk olahan susu, dan roti. Namun sejatinya glukosa diproduksi oleh daun dari tumbuhan hijau. Baik, selanjutnya ada polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Contoh pada berasnya itu amilum. Di sini tuh amilum atau pati adalah makromolekul yang terdiri dari dua polimer glukosa yang berbeda. Amilosa dalam proporsi 25% dan amilopektin 75%. Nah, kedua ini adalah karbohidrat cadangan sebagian besar sayuran. Banyak sifat dari tepung dan produk bakeri dan konfeksioneri dapat dijelaskan dengan mengetahui karakteristik pati. Amilum ditemukan terutama dalam umbi-umbian dan sereal. Kentang dan nasi adalah eksponen maksimum nutrisi ini, tapi makanan seperti pisang, wortel, jagung, kacang-kacangan, lentil atau kacang polong juga sangat kaya pati. Selanjutnya di sini ada proses, yaitu proses alam. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Misalnya, karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis dan beriak. Sebagai contoh lain, sutra dan wol adalah senyawa protein yang memberi makan bakteri sehingga wol dan sutra cepat rusak. Kemudian di sini ada reaksinya juga, reaksi kondensasi. Polimer kondensasi adalah gabungan dari gugus fungsi antara dua monomer. Artinya polimerisasi kondensasi adalah reaksi yang membentuk polimer dari monomer dengan dua gugus fungsi. Misalnya polipeptida atau senyawa protein dan polisakarida adalah senyawa biomolekuler yang dibentuk oleh polimerisasi kondensasi. Baik, di sini juga ada manfaat dari beras pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk bidang sosial, sumber energi untuk berbagai aktivitas. Beras merupakan salah satu makanan yang memiliki sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Di samping itu, nutrisi yang terkandung dalam beras juga akan mengoptimalkan seluruh kerja organ tubuh, termasuk organ otak kita semua, dan menjaga kesehatan organ jantung. Untuk bidang budayanya, beras merupakan bagian integral dapat dikatakan menjadi penciri dari budaya Austronesia, khususnya Austronesia bagian barat. Istilah Austronesia lebih merupakan istilah yang mengacu pada aspek kebahasaan atau linguistik. Budaya menanak beras hingga sampai kini masih bisa kita temuin di kegiatan sehari-hari, walaupun berbagai cara instan dicoba. Misalnya, adanya inovasi makanan berbahan beras seperti rengginang, bahkan hingga beras merah instan, untuk mengadaptasi gaya hidup yang semakin mobil dan dinamis.
Untuk di bidang ekonominya, beras masih menjadi makanan pokok penduduk sehingga sistem agribisnis beras berperan strategis dalam pemantapan ketahanan pangan. Sistem agribisnis beras mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah yang besar, karena sampai saat ini usaha tani padi masih dominan dalam sektor pertanian. Dan sistem agribisnis beras sangat instrumental dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena kebanyakan penduduk miskin terlibat dalam usaha tani padi tadi. Kemudian ada dampak atau masalah yang ditimbulkan, misalnya kualitas buruk, beras yang berkualitas yang buruk ya. Contohnya itu pada warga dusun Aji Gunung di desa Gunung Sekar, kecamatan Kabupaten Sampang, mengeluhkan kondisi raskin atau beras untuk rumah tangga yang miskin yang mereka terima. Warga tidak berani mengkonsumsi dikarenakan selain berbau apek dan berwarna kecoklatan, di dalam beras tersebut juga terdapat banyak kutu dan kerikil. Kemudian beras palsu. Beras palsu buatan Cina marak beredar, bahkan beras tiruan itu mengandung bahan plastik. Diduga juga ditemukan beredar di daerah Bekasi, Jawa Barat. Tentu hal ini membuat masyarakat Indonesia sebagai pengonsumsi beras itu menjadi khawatir. Kemudian juga ada mafia beras. Melonjaknya harga beras belakangan ini memunculkan asumsi adanya praktik nakal penimbun beras. Fakta itu disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan. Hasil temuannya, pedagang beras melakukan pencampuran atau oplos beras kualitas bagus dengan beras dengan kualitas rendah demi meraup keuntungan besar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.